Pemirsa, selain soal mobil yang tengah dicari penyidik KPK, sorotan lain yang tengah didalami penyidik adalah adanya sosok Sultan. Lantas siapa sebetulnya sosok Sultan Kemnaker? Mengapa seorang eselon 3 di Kementerian Ketenagakerjaan bisa menjadi koordinator kasus pemerasan sertifikasi K3? Kami akan membahasnya bersama dengan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman. Selamat malam, Mas Boyamin. Malam, Silvia dan seluruh pemirsa Metro TV. Baik, Mas Boyamin, seorang ASN eselon 3 bisa menjadi koordinator pemerasan. Bagaimana itu mungkin terjadi, Mas Boyamin? Jadi saya harus memperkenalkan istilah yang sangat akan populer nanti, Silvia. Namanya istilahnya juputor. Juru pungut, juru setor. Oh. Juru pungut, juru setor. Jadi selalu akan ada itu. Dan kalau KPK membongkar kasus-kasus korupsi yang terkait dengan suap, gratifikasi atau pemerasan, pasti ada pemeran-pemeran itu. Dan biasanya dia koboi, berani agak nabrak hal-hal yang kotor sehingga menjadi juputor, juru pungut, juru setor. Dan ada beberapa di periode-periode yang lalu bahkan juru pungut, juru setor itu bisa levelnya tinggi juga, staf khusus itu. Dan sebagian itu, ya enggak sebagian besar lah, staf khusus itu kadang-kadang lebih berkuasa dari dirjen karena merasa orangnya menteri misalnya atau orangnya kepala daerah. Jadi dia pada posisi juru pungut, juru setor. Pernah di Kabupaten Kudus misalnya, itu malah staf khusus lah yang kemudian berperan. Dirjen kepala dinas saja kalah. Di kementerian juga begitu. Apa yang biasanya membuat seorang juru pungut, juru setor itu berani? Apakah karena ada backingan, Mas Boyamin? Ya pasti, jadi kalau itu dia selalu pasti punya akses ke level tertinggi gitu. Karena apa? Misalnya dalam kasus Kemenaker ini, untuk jadi konsultan yang mengurusi K3 ini kan hanya satu perusahaan, berarti itu kan monopoli. Nah, kalau monopoli kan harga yang dibentuk pasti harga tinggi. Harusnya 50.000 atau 100.000, ini sampai 6 juta untuk dari 275. Itu berarti kan ada sistem yang memang membuat orang tidak bisa berkutik, harus memakai jasa calo perusahaan itu, dan upahnya pun, honornya pun tinggi. Kenapa? Kerjasama dengan orang dalam. Kalau tidak ada kerjasama dengan orang dalam yang berperan jadi juputor ini, maka calo bisa banyak orang. Perusahaan bisa jadi konsultan mengurusi K3. Nah, kalau ngurus orang lain kan nggak bisa. Tidak diloloskan. Kalau ngurus ini pasti lolos. Nah, maka harganya yang terbentuk pasti mahal. Nah, itulah yang sebenarnya kalau kita lacak perusahaan yang jadi posisi calo itu kan ketahuan. Dia hanya menikmati kira-kira hanya 10 miliar. Yang 69 miliar itu dari 81 kan diduga diatur, dikelola oleh si Sultan ini yang fungsinya sebagai juputor itu. Ya. Kalau sampai hanya ada satu perusahaan yang monopoli, ya, konsultan yang memonopoli, kemudian apakah mungkin ini tidak ketahuan sejak lama atau memang sengaja dibiarkan saja? Sudah tahu sama tahu lah semuanya. Iya, tahu sama tahu, tapi setidaknya KPK mampu mengendus kok. Ini sudah terjadi sejak 2019. Di mana ya itu tadi, fungsi konsultan atau perusahaan biro jasa atau calo ini kan hanya satu perusahaan. Maka ketahuan kan jumlahnya itu, penyidik bisa menanyakan, mendalami di perusahaan itu berapa yang diperoleh. Kan diduga 81 miliar. Itu kan berarti sejak tahun 2019. Yang 69 miliarnya masuk ke juputor. Itu berarti kan sebenarnya ini mudah-mudahan KPK bisa bongkar bagi-baginya kemana saja. Bukan pejabat yang sekarang aja, tapi juga pejabat periode yang lalu. Siapa aja yang diduga menikmati, itu harus dikejar. Maka saya mendesak kepada KPK menerapkan pasal pencucian uang supaya ketahuan semua gitu. Nah, ini yang sebenarnya kan gini, juputor ini juga mampu loh. Mungkin Noel itu tadinya punya idealisme segala macam, tapi dibujuk oleh si Sultan ini misalnya, wah rumahnya Pak Menteri itu agak jelek lah, butuh renovasi. Ini ada dana anggaran resmi. Bisa aja yang mengakunya begitu. Maka kemudian dikasih 3 miliar untuk renovasi. Terus juga motor gitu. Oh, motor itu cuma pinjaman-pinjaman yang milik teman-teman, dipakai aja oleh Pak Menteri kalau berkenan gitu. Jadi ini saya yakin juputor ini bisa bukan hanya pada posisi dia selain mendapat kepercayaan, tapi mampu membuat jaringan supaya dia aman gitu. Pak Menaker bisa jadi punya idealisme berapa. Oke. Nah, tapi kalau dalam kasus ini kata KPK Noelnya tidak lapor ke KPK. Mas Boyamin, dalam kasus ini Noelnya yang minta ke Bobby. Kata Noel, kan kamu main moge ya, kalau saya cocoknya motor apa? Itu berarti kode. Berarti saling lempar kode, saling jemput bola lah ya.
Iya, sebenarnya ini ya ayam dan telur, siapa kalau politik itu siapa memanfaatkan siapa atau siapa mengambil keuntungan siapa. Tetap Noel juga pengen juga gitu loh. Tapi Oke. kan sebenarnya kenapa akhirnya dia ditangkap? Satu, misalnya dapat uang 3 miliar tadi, memastikan uang itu dari mana atau tidak ya lapor kepada KPK. Boleh nggak saya menerima 3 miliar ini? Biar KPK yang akan memverifikasi gitu, Sylvia. Oke. Bukan saya akhirnya nyombongkan Iya. diri, tapi zaman kena saya ngurusi kasusnya Joko Chandra, dapat uang bukan dari Joko Chandra loh, dari pihak lain loh. Itu saya serahkan Baik. KPK. Boleh nggak saya terima uang ini gitu? Karena itu Iya. terkait dengan perkara saya ingin memberikan kampanye pada pejabat. Kalau kamu nerima apa-apa, lapor ke KPK. KPK yang Iya, akan iya. menentukan. Tapi Noel kan Oke. malah menikmati, tidak lapor. Nah, salah lah, Makanya. ketangkeplah dia. Gitu. Mas Boyamin, kalau ternyata kasus ini Ya. sudah berlangsung ya sejak 2019 pemerasan ini, kita tidak tahu apakah mungkin lebih lama lagi dari 2019, kan berarti uangnya itu sudah mengalir kemana-mana, makanya bisa berlangsung sampai 6 tahun terakhir. Bahkan informasinya ada banyak sekali rekening orang-orang di sekitar yang dipakai sebagai rekening tampung ya untuk uang pemerasan dari petani lah, staf lah. Apakah itu berarti KPK harus mengulik sampai siapa saja ini orang-orang yang menerima aliran dana dari Bobby setidaknya dari tahun 2019? Wajib ain itu hukumnya itu, bukan hanya fardu kifayah namanya. Harus dan wajib KPK untuk melacak semua hal ini. Karena bisa jadi ini rangkaiannya selama 5 tahun kemarin itu mengalir kemana-mana, bisa jadi ke oknum legislatif DPR bisa aja. Gitu. Karena ini bisa berlangsung lama atau kebutuhan-kebutuhan yang lain supaya ini menjadi mudah urusannya dan tidak diawasi misalnya. Itu ya bisa aja ke mana-mana, maka wajib menelusuri. Tidak boleh kemudian berpangku tangan hanya berhenti pada tersangka-tersangka yang sekarang. Justru harus membongkar 5 tahun yang lalu, periode lalu itu. Karena berawal dari sana. Gampang sederhana yaitu tadi, kok ada monopoli konsultan dan biaya yang mahal. Itu aja udah ketahuan ini. Kalau tidak ada restu Baik, dari Mas Boyamin. kekuasaan, dari oknumnya, nggak mungkin. Gitu. Baik, kalau begitu Mas Boyamin, sayang sekali waktu kita terbatas, tapi terima kasih sudah berbagi pandangannya di Prime News hari ini. Kita tunggu lah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.